Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Semoga persiapannya semakin mantap ya. Oke, kali ini saya akan membuat video tentang soal tes karakteristik pribadi atau TKP HOTS. Jadi, di sini teman-teman pada part 1 ini saya akan membuat video tentang soal-soal tes karakteristik pribadi. Nah, di sini saya memilihkan soal sebisa mungkin mirip dengan tes yang sudah saya jalani di tahun lalu, dan alhamdulillah saya lulus CPNS di tahun lalu. Jadi ini saya memilihkan soal-soal yang sebisa mungkin mirip dengan soal TKP. Jadi kebanyakan tentang penalaran. Dan tahun lalu pun juga sebenarnya tes TWK-nya pun agak-agak mirip ke arah TKP. Jadi ada penalaran kasus. Oke, teman-teman, langsung saja sebelum lanjut, bantu subscribe channel ini untuk terus mendapatkan soal-soal terbaru, soal-soal yang terupdate dan sesuai dengan FR dan pengalaman pribadi saya pada saat tes CPNS di tahun lalu. Oke, teman-teman, baik, kita latihan ya langsung. Nah, ini di soal nomor 1, contohnya seperti ini ya. Jadi teman-teman pasti sudah mengetahui kalau TKP itu ada pilihan jawaban A sampai E, di mana tiap jawaban itu memiliki poin. Tidak ada benar salah, tetapi di sini ada poin setiap jawaban. Poin tertinggi adalah nilai 5 dan poin terendah adalah nilai 1. Tergantung dari pilihan jawaban teman-teman yang pilih. Oke, contoh soal nomor 1. Saya menggunakan kendaraan dinas tanpa sepengetahuan kepala kendaraan pada hari libur. Secara tidak sengaja, saya menabrakkan kendaraan tersebut. Tindakan saya selanjutnya adalah A. Mencoba memperbaiki sendiri kendaraan tersebut. B. Melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan siap menerima hukuman atau petunjuk dari pimpinan. C. Membawa kendaraan tersebut ke bengkel dengan biaya pribadi dan mengembalikannya dengan diam-diam. D. Diam-diam menyimpan kendaraan tersebut karena tidak seorang pun yang tahu kalau saya menggunakan kendaraan tersebut. E. Membawa kendaraan tersebut ke bengkel, melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan, serta menyerahkan seluruh keputusan kepada pimpinan. Oke, teman-teman, silakan dijawab ya. Kira-kira kalau menurut teman-teman itu jawabannya yang paling tepat dan memiliki poin 5 adalah poin yang mana? Oke, teman-teman, kita bahas satu persatu. A. Mencoba memperbaiki sendiri kendaraan tersebut. Nah, ini sebenarnya ada nilai tanggung jawab juga di sini ya. Sudah memiliki niat untuk bertanggung jawab memperbaiki kendaraan sendiri. Tetapi, apakah kemampuannya untuk memperbaiki kendaraan sendiri tersebut bisa membuat kendaraan tersebut menjadi lebih baik? Syukur-syukur kalau kendaraan tersebut menjadi baik. Kalau ternyata tambah rusak karena ketidakkemampuan, nah itu kan bisa lebih parah. Jadi kalau menurut saya ini saya tidak memilihnya. Silakan teman-teman bisa berbeda ya. Terus yang kedua, melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan siap menerima hukuman atau petunjuk dari pimpinan. Ini sebenarnya ada nilai tanggung jawab juga di sini ya. Jadi dia sudah mau jujur, ada nilai kejujuran di sini bahwa terjadi dengan melaporkannya kepada pimpinan dan siap menerima hukuman. Tetapi nilai tanggung jawabnya di sini tidak ada clue yang menyatakan bahwa dia akan memperbaiki kendaraan tersebut. Jadi kalau saya sendiri memilih, itu jawabannya adalah E, yaitu membawa kendaraan tersebut ke bengkel ya,
membawa kendaraan tersebut ke bengkel, melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan, serta menyerahkan seluruh keputusan kepada pimpinan. Kenapa saya pilih ini? Karena di sini ada yang pertama, membawa kendaraan tersebut ke bengkel, berarti punya niat tanggung jawab untuk memperbaiki, karena dia yang menabrakkan. Selanjutnya, melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinannya. Jadi tentunya setelah menunjukkan niat baik memperbaiki ke bengkel, kita tunjukkan rasa tanggung jawab kita, kejujuran kita bahwa dengan cara melapor ke pimpinan, serta menyerahkan seluruh keputusan kepada pimpinan. Oke, saya rasa itu adalah sikap yang paling baik jika menghadapi kasus seperti ini. Ini teman-teman kalau lihat di sini poin-poinnya, ya benar saja. Poin E itu memiliki nilai 5 poin. Terus selanjutnya ada poin B, melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan siap menerima hukuman petunjuk atau dari pimpinan, itu memiliki poin 4. Terus selanjutnya yang memiliki nilai 3 itu membawa kendaraan tersebut ke bengkel dengan biaya pribadi dan mengembalikannya dengan diam-diam. Ada nilai ketidakjujuran di sini karena mengembalikannya secara diam-diam, makanya poinnya menjadi 3. Terus selanjutnya yang nilainya 2 yaitu mencoba memperbaiki sendiri kendaraan tersebut, itu poinnya 2. Terus tentunya sikap yang paling tidak terpuji yaitu diam-diam menyimpan kendaraan tersebut karena tidak seorang pun yang tahu kalau saya menggunakan kendaraan tersebut. Ini tentu sikap yang tidak terpuji, makanya nilainya 1 ya teman-teman. Oke, itu soal nomor 1 ya, saya rasa jelas. Terus soal nomor 2 bunyinya seperti ini. Saya dipercayakan mengelola kegiatan yang belum dipublikasikan dan masih harus dijaga kerahasiaannya. Ketika saya berada di antara teman-teman di kantor, maka saya A. membatasi pembicaraan agar tidak menyangkut ke hal-hal tugas baru saya. B. akan merasa gelisah dan kurang senang bila mereka mulai membicarakan tugas baru saya. C. akan mengalihkan pembicaraan lain bila mereka sudah mulai membicarakan tugas baru saya. D. suka menerima masukan demi masukan dalam rangka pengembangan tugas baru saya. E. membicarakan hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan tugas baru saya. Oke, teman-teman silakan pilih. Jadi soal-soal seperti ini, penalaran seperti ini, contoh TKP tahun lalu ya, teman-teman. Meskipun tidak sama persis, tapi model-modelnya seperti ini. Oke, jika teman-teman mendapatkan soal seperti ini, jawabannya seperti apa, teman-teman? Oke, langsung saja kita bahas ya. Di sini yang mendapatkan poin 5 yaitu suka menerima masukan demi masukan dalam rangka pengembangan tugas baru saya. Artinya ketika memang hal tersebut masih dirahasiakan dan belum dipublikasikan, tidak masalah kita menerima masukan atau mendengarkan masukan dari rekan sekerja demi pengembangan tugas baru saya. Yang penting kita tidak membocorkan hal-hal yang memang dirahasiakan. Oke ya teman-teman. Terus selanjutnya yang memiliki poin 4 yaitu membicarakan hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan tugas baru saya, guna menghindari hal-hal jika kita takut tidak bisa menjaga kerahasiaan dari tugas kita. Terus selanjutnya poin 3, poin yang memiliki nilai 3 itu mengalihkan pembicaraan lain bila mereka sudah mulai membicarakan tugas baru saya. Terus selanjutnya
membatasi pembicaraan agar tidak menyangkut ke hal-hal tugas baru saya. Terus poin yang paling rendah yaitu akan merasa gelisah dan kurang senang bila mereka mulai membicarakan tugas baru saya. Tentunya tidak perlu sampai gelisah dan kurang senang ya. Karena biar bagaimanapun juga di kantor adalah tempat kita bekerja dan bersosialisasi bagaimana untuk mencapai tujuan organisasi. Kalau terjadi rasa gelisah dan kurang senang tentunya membuat kita tidak nyaman. Oke, teman-teman. Model-model soal seperti inilah teman-teman harus banyak pelajari. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Kerja keras dan cermat merupakan wujud upaya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka saya senang A. Pekerjaan menantang. B. Pekerjaan tanpa mengenal lelah dan pamrih. C. Bekerja dengan standar hasil yang tinggi. D. Pekerjaan yang menumbuhkan kreativitas baru. E. Pekerjaan rutin. Ya, ini ada kata kunci kreativitas baru dan ini ada kata kunci kerja keras dan cermat. Ya, biasanya kalau ada yang berkaitan dengan cermat-cermat itu biasanya berkaitan dengan kreativitas. Ya, teman-teman. Oke, langsung kita bahas. Tentu saja yang memiliki poin 5 adalah D, pekerjaan yang menumbuhkan kreativitas baru. Setelah itu poin 4, pekerjaan tanpa mengenal lelah dan pamrih. Oke. Ini seolah-olah kita menampilkan karakter yang paling terbaik yang kita bisa berikan kepada perusahaan ya, jika mendapatkan soal-soal seperti ini. Oke, selanjutnya bekerja dengan standar hasil yang tinggi. Terus selanjutnya ada pekerjaan yang menantang. Yang selanjutnya adalah pekerjaan yang rutin. Oke, teman-teman. Itu soal nomor 3. Baik, lanjut ke soal nomor 4. Ketika sedang melakukan presentasi, saya menerima pesan singkat WA yang mengabarkan bahwa anak saya diopname di rumah sakit. Reaksi saya adalah A. Melanjutkan presentasi. B. Menghentikan presentasi dan mencari tahu kondisi anak saya. C. Menghentikan presentasi dan langsung menuju ke rumah sakit. D. Mencari tahu kondisi anak saya, kemudian memutuskan apakah tetap presentasi atau ke rumah sakit. Oke, lanjut. E. Membalas WA dan melanjutkan presentasi. Nah, di sini kata kuncinya adalah mendapatkan pesan singkat WA yang mengabarkan bahwa anak saya sedang diopname. Oke. Nah, di sini tentunya sebelum setiap apapun tindakan dalam mengambil keputusan itu tentu harus memiliki data dan memiliki fakta. Jadi untuk mendapatkan data dan fakta apakah anak saya itu diopname dengan kondisi yang parah atau tidak, maka tentu kita harus cari tahu kondisi anak kita. Jadi setelah tahu kondisinya apakah buruk atau tidak, barulah kita bisa mengambil keputusan apakah tetap presentasi atau ke rumah sakit. Kalau kita langsung menghentikan presentasi dan langsung menuju ke rumah sakit, padahal belum tentu anak kita dalam kondisi yang parah. Seperti itu. Jadi tentu bisa kita cari tahu dulu. Oke, jadi di sini teman-teman, poin tertinggi itu ada di jawaban D, mencari tahu kondisi anak, kemudian memutuskan apakah tetap presentasi atau ke rumah sakit. Ya, jadi tidak dilarang untuk ke rumah sakit, tetapi sebaiknya kita mencari tahu dulu apakah memang bisa dilanjutkan presentasi atau tidak. Saya rasa orang akan mengerti kalau kondisi anak sedang sakit. Selanjutnya, poin nomor 4 yaitu menghentikan presentasi dan mencari tahu kondisi anak saya. Ini tentu agak mirip-mirip dengan jawaban D ya. Terus selanjutnya membalas WA dan melanjutkan presentasi. Terus
Poin 2, menghentikan presentasi dan langsung menuju ke rumah sakit. Ini menampilkan karakter kita yang panik ya, teman-teman. Terus selanjutnya, poin 1 tentu melanjutkan presentasi. Justru ini memperlihatkan kalau karakter kita itu tidak peduli ya, teman-teman. Tidak peduli, mempedulikan pekerjaan karir dibanding keluarga. Padahal bisa saja anak kita membutuhkan kita di rumah sakit. Justru bukan berarti karena melanjutkan presentasi, bekerja itu adalah jawaban terbaik. Justru itu adalah jawaban yang paling keliru. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, lanjut soal nomor 5 ya. Ini soal nomor 5 atau soal terakhir untuk part 1 ini. Nanti kita akan lanjutkan di part 2. Saya baru saja dimutasi ke unit lain yang sama sekali baru bagi saya. Sikap saya adalah A. Berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui arsip dan kebijakan. B. Duduk saja sambil menunggu perintah atasan. C. Berusaha memahami mekanisme kerja melalui rekan sejawat. D. Mengamati proses pekerjaan yang dilakukan oleh rekan sejawat. E. Jarang masuk karena belum jelas dan apa yang harus dikerjakan. Oke teman-teman, kita awali dari bahas satu persatu. Jawaban E tentu sangat jawaban yang tidak terpuji ya. Karena bukan berarti kita tidak mengetahui tugas kita, lantas kita tidak masuk kerja. Seperti itu ya. Tentu ini pasti poinnya rendah ya. Seperti itu. Selanjutnya, di sini ada duduk saja sambil menunggu perintah atasan. Ini menunjukkan karakter kita, kepribadian kita yang pasif ya. Menunggu pekerjaan dan tidak memiliki inisiatif. Oke. Tentu poin ini juga nilainya rendah. Selanjutnya, mengamati proses pekerjaan yang dilakukan oleh rekan sejawat. Oke, ini ada niat untuk mengamati, mempelajari, tetapi kalau sekedar mengamati tentu tidak efektif. Tentu harus ada tools tambahan. Seperti itu. Terus selanjutnya berusaha memahami dan mekanisme kerja unit melalui rekan sejawat. Ini sebenarnya sudah oke lah ya. Tapi tentu dengan melalui rekan sejawat bisa saja syukur-syukur kalau rekan sejawat kita itu bekerja dengan benar. Kalau ternyata dia ogah-ogahan dan kita mengambil dia sebagai contoh dan pekerjaannya tidak sesuai, tentu itu akan menimbulkan kekeliruan. Jadi yang paling penting adalah pertama yaitu kita pahami mekanisme kerja unit melalui arsip dan kebijakan perusahaan, kebijakan instansi, seperti itu. Karena bisa saja kalau dari rekan sejawat bisa saja dia tidak sesuai dengan kebijakan, tetapi ini poinnya juga sudah lumayan. Oke teman-teman, kalau teman-teman lihat poinnya di sini, poin tertinggi itu adalah berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui arsip dan kebijakan. Selanjutnya poin tertinggi selanjutnya adalah C, melalui rekan sejawat. Yang selanjutnya adalah mengamati proses pekerjaan dilakukan oleh rekan sejawat. Selanjutnya duduk saja sambil menunggu perintah atasan, menunjukkan kita sikap yang pasif dan tidak inisiatif. Selanjutnya paling rendah adalah jarang masuk. Ini menunjukkan sifat kita yang acuh dan pemalas, sehingga nilainya hanya 1. Oke teman-teman, itu 5 soal tentang TKP. Jadi teman-teman banyak belajar tentang model-model penalaran soal seperti ini. Tahun lalu saya banyak mendapatkan soal-soal seperti ini ya teman-teman. Jadi banyak latihan biar semakin lancar dan semakin terbiasa. Semakin banyak teman-teman mempelajari soal, semakin lancar dan semakin cepat teman-teman mengambil keputusan jawaban yang paling benar. Oke, cukup sekian dulu teman-teman, semoga bermanfaat. Silakan di-subscribe karena kami akan terus memberikan soal-soal
yang terbaru yang sangat kami usahakan mendekati dengan soal-soal tahun lalu. Mumpung saya juga masih fresh, ingatannya masih mengingat beberapa jenis-jenis soal yang mirip, silakan di-subscribe. Semoga ini membantu. Semoga teman-teman lulus dalam ujian CPNS di tahun ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.